Ya pemirsa, pemerintah kembali memberikan angin segar bagi sektor properti. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewo memastikan insentif pajak pertambahan nilai atau PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah akan dilanjutkan pada tahun 2026 atau tahun ini. Artinya konsumen bisa membeli rumah dengan PPN efektif 0%. Lantas siapa saja yang paling diuntungkan dari kebijakan ini? Kita ulas selengkapnya dalam PPN 0% Rumah Lanjut 2026. Siapa yang diuntungkan? Kita langsung saja ke slide yang pertama. Kebijakan insentif PPN ditanggung pemerintah ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025 atau PMK 90/2025, di mana aturan tersebut pemirsa ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2025 dan akan resmi berlaku sejak 1 Januari 2026. Melalui kebijakan ini, pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai atas pembelian rumah sehingga konsumen dapat menikmati PPN dengan tarif efektif 0%. Nah, insentif ini diharapkan mampu mendorong daya beli masyarakat, khususnya di sektor properti, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di awal tahun 2026. Sektor perumahan sendiri memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian karena memang melibatkan berbagai industri turunan yang akan kita bahas lebih lengkap di slide selanjutnya. Ya, nah ini insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah yang dilanjutkan pada tahun 2026 dinilai memberikan dampak positif bagi konsumen. Hal ini karena kelanjutan Belait ini memang dimaksud untuk menopang daya beli masyarakat dalam rangka mendorong perekonomian tanah air. Kebijakan ini membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau dan juga tentunya membuka peluang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki hunian. Melalui kebijakan PPNDTP, pemerintah menanggung pajak pembelian rumah hingga batas harga tertentu. Konsumen dapat menikmati PPN 0% untuk rumah dengan harga hingga 2 miliar rupiah serta keringanan sebagian untuk rumah dengan harga hingga 5 miliar rupiah. Kebijakan ini secara langsung menurunkan beban biaya pembelian rumah sehingga daya beli masyarakat khususnya kelas menengah ini dapat terdorong. Nah, insentif ini juga dinilai memberi kesempatan lebih besar bagi pembeli rumah pertama untuk memiliki hunian sendiri. Insentif ini juga dinilai menjadi momentum bagi kredit pemilikan rumah atau KPR di tengah kondisi suku bunga yang masih relatif tinggi. Selain itu, PPNDTP umumnya memang berlaku untuk rumah baru atau rumah siap huni, baik rumah tapak maupun rumah susun. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan properti, sekaligus menggerakkan sektor terkait seperti konstruksi dan juga bahan bangunan. Nah, kalau ini kan dampaknya ke konsumen, begitu ya. Sekarang kita lihat dampak langsung kepada industri properti di tanah air. Nah, kebijakan ini tidak hanya menjaga daya beli masyarakat saja, tapi juga dinilai memberikan dampak yang positif yang juga tentunya signifikan bagi industri properti nasional. Karena tentunya memberikan kepastian bagi pengembang untuk melanjutkan pembangunan. Kepastian lanjutan insentif PPNDTP memberikan ruang bagi pengembang properti untuk merencanakan investasi dan juga untuk membangun unit yang baru. Dengan dukungan stimulus pemerintah, pengembang menilai permintaan rumah akan tetap terjaga, khususnya dari segmen masyarakat menengah ke bawah dan pembeli rumah pertama. Kalau dari sisi industri begitu ya, ini meningkatnya aktivitas pembangunan properti turut memberikan dampak berganda tentunya ke berbagai sektor pendukung. Mulai dari industri konstruksi begitu ya, seperti semen, baja, furnitur dan juga perbankan tentunya. Dan jasa terkait ini ikut merasakan dampak positif dari berjalannya insentif ini. Kemudian aktivitas konstruksi yang meningkat, ini tentunya juga akan membuka lapangan kerja begitu ya, atau penciptaan lapangan pekerjaan, baik dari sektor properti maupun industri turunan lainnya. Hal ini menjadikan kebijakan PPNDTP tidak hanya berpengaruh pada penjualan rumah, namun juga terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi secara keseluruhan. Ya memang meski demikian, pemerintah tetap memberikan batasan, harus memberikan batasan begitu ya agar insentif ini tepat sasaran. Dan juga harus ada batasan yang dinilai mampu menjaga kestabilan pasar serta menciptakan permintaan yang tentunya lebih sehat dan juga lebih berkelanjutan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap sektor properti dapat terus menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026. Lantas, syarat-syaratnya apa saja? Mau tahu? Kita langsung saja geser begitu ya ke slide selanjutnya. Ini dia syarat dan juga catatannya. Insentif PPN DTP diberikan untuk rumah dengan harga jual paling tinggi 5 miliar rupiah. Ini maksimalnya, tadi kalau minimalnya 2 miliar ya pemirsa. Nah, objek yang mendapatkan fasilitas ini harus merupakan rumah baru dalam kondisi yang siap huni. Yang pertama kali diserahkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP penjual dan belum pernah dipindah tangankan sebelumnya. Selain itu, setiap rumah yang mendapatkan insentif wajib begitu ya, memiliki kode identitas rumah dari kementerian terkait yang juga tentunya tercatat dalam aplikasi kementerian terkait atau bisa juga dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera. Ketentuan ini ditujukan untuk memastikan data rumah tercatat dan juga insentif ini tepat sasaran. Dalam aturan tersebut, pemerintah 100% PPN terutang untuk bagian harga jual rumah hingga 2 miliar rupiah. Fasilitas ini berlaku untuk rumah dengan harga jual maksimal 5 miliar rupiah dan juga tentunya dapat dimanfaatkan selama masa pajak Januari hingga Desember 2026. Penyerahan haknya secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah juga harus dilakukan dalam periode yang sama yang dibuktikan dengan berita acara serah terima atau BAST atau BAS. BAS tersebut wajib didaftarkan oleh PKP penjual melalui aplikasi kementerian terkait paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan. Nah, ketentuan ini menjadi syarat administratif agar insentif PPN DTP dapat diklaim sesuai dengan aturannya. Insentif PPN DTP diberikan kepada setiap orang pribadi untuk perolehan 1 unit rumah tapak atau 1 unit rumah susun dalam kondisi baru dan siap huni. Meski demikian, bagi konsumen yang sudah pernah memanfaatkan insentif serupa di tahun sebelumnya, pemerintah masih memberikan kesempatan untuk memanfaatkan kembali insentif PPN DTP untuk pembelian rumah lainnya selama memenuhi seluruh persyaratan. Dan pemirsa, sebagai informasi, insentif PPN DTP untuk pembelian rumah bukanlah kebijakan yang baru. Sejak tahun 2023, pemerintah telah secara konsisten memberikan fasilitas serupa melalui berbagai peraturan Menteri Keuangan dengan skema 100% maupun 50% sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong sektor properti nasional. Dengan perpanjangan insentif PPN DTP hingga tahun 2026, pemerintah berharap permintaan perumahan tetap terjaga. Sektor properti terus bergerak dan juga kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan. Ya, insentif PPN 0% diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menggerakkan kembali sektor properti yang memiliki efek besar ke perekonomian. Namun, konsumen tetap perlu cermat melihat kemampuan finansial sebelum membeli. Apakah kebijakan ini benar-benar mendongkrak penjualan rumah atau hanya menjadi stimulus sementara? Kita tunggu dampaknya sepanjang tahun 2026.